Jemaat Tuhan, selamat pagi. Sangat bersyukur karena menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Saya berdoa kiranya jemaat Tuhan mengalami kemurahan, anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan siapkan hati, siapkan pikiran kita bersama-sama untuk menundukkan hati dalam merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan masih dalam topik yang sama, yaitu bicara tentang perjalanan iman kita. Tapi juga kita mengingat kembali tentang dinamika kehidupan kita. Yang kita perhatikan di sini masih dalam teks yang sama, yaitu dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Kita sudah membacanya beberapa hari yang lalu, yaitu ketika Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk menyeberang, lalu kemudian di perjalanan mereka ada gelombang besar, ada yang membuat situasi berubah. Mereka harus susah payah untuk mengendalikan kapal, berusaha supaya tidak tenggelam. Tetapi yang menarik di sana, Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa kehidupan bukan hanya dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu, tetapi juga yang menarik adalah ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada masalah yang terjadi, justru di momen-momen seperti itulah kuasa Allah dinyatakan. Kita bisa melihat di sana konteks sebelumnya ketika ada kekurangan, ketika mereka tidak punya apa-apa, ketika hanya 5 roti dan 2 ikan, dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu besar untuk 15.000 orang. Itu pergumulan besar, tetapi justru di dalam pergumulan itu ada kuasa Allah yang dinyatakan. Lagi di dalam ayat yang ke-25 yang kita baca beberapa hari yang lalu, ketika para muridnya begitu susah payah mendayung, berusaha menyelamatkan kehidupannya, ada di dalam titik nadir antara hidup dan mati, justru di sanalah Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dengan berjalan di atas air dan juga meneduhkan danau itu dalam sekejap. Kita bisa melihat di sana, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit, justru itulah ruang bagi kuasa Allah bekerja. Prinsip yang pertama kita belajar bahwa kehidupan itu dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi prinsip yang kedua, pagi hari ini kita belajar bahwa kalau ada persoalan, kalau ada pergumulan, kalau ada kesulitan, kalau ada keterbatasan kehidupan kita, justru pergumulan itu menjadi ruang bagi kuasa Allah bekerja. Pergumulan adalah momentum di mana kuasa Allah terlihat dan dinyatakan di sana. Kalau dalam keadaan baik, semua bisa, kita mampu, mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Ketika tidak ada kekurangan di dalam kisah ayat sebelumnya, ayat 13 sampai 21, mungkin mujizat memberi makan 5.000 orang tidak akan pernah dinyatakan. Ketika para murid hanya berlayar di lautan teduh saja, mungkin kuasa Yesus berjalan di atas air dan meneduhkan danau tidak dinyatakan. Prinsipnya adalah, kebenarannya adalah, sekali lagi, pergumulan seringkali menjadi ruang di mana kuasa Allah dinyatakan. Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa mari kita syukuri, sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada permasalahan, tapi dalam perspektif iman, kita belajar justru disitulah kuasa Allah dinyatakan. Rasul Paulus mengatakan, dalam kelemahan aku kuat. Dalam bejana tanah liat ada harta yang berharga. Dalam kelemahanku kuasa Allah dinyatakan. Biarlah kita mengimani kebenaran ini, di tengah-tengah pergumulan ini justru kita bisa semakin melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Mensyukuri apa yang kami alami termasuk pergumulan, karena dalam perspektif iman, pergumulan adalah ruang untuk menyatakan kuasa dan pekerjaan Allah.
menyerahkan kehidupan kami hari ini. Biarlah hari ini kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.